Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari anggotanya yaitu Fitria Novi Indriani, kemudian ada dan juga Muhammad Bayu Zdani Maulana. Kami akan membahas materi tentang ISO 21001 2018 tentang Educational Organization Management System atau EOMS. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, pendidikan memiliki peran penting dalam membangun bangsa, sehingga mutu pendidikan terus memenuhi standar nasional pendidikan dan harapan pemangku kepentingan. Untuk mendukung peningkatan mutu, lembaga membutuhkan manajemen mutu yang mampu menjaga dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Secara internasional, ISO 21001 tahun 2018 atau yang biasanya dikenal dengan Educational Organization Management System atau biasa disebut dengan EOMS menjadi standar yang membantu organisasi pendidikan mengelola layanan secara lebih efektif, memenuhi kebutuhan siswa dan orang tua, serta meningkatkan tanggung jawab sosial. Melalui standar ini, lembaga didorong melakukan perbaikan berkelanjutan melalui review manajemen, audit internal, dan tindakan korektif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ISO 21001 tahun 2018 sangat penting bagi akademisi, praktisi pendidikan, dan semua pihak yang terkait. Di sini kami akan bahas terkait 4 masalah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dan sejarah ISO 1001 tahun 2018. Yang kedua yaitu adalah struktur high level struktur. Yang ketiga ada 11 prinsip manajemen organisasi. Yang terakhir yaitu implementasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan sejarah ISO 21001 tahun 2018. ISO 21001 tahun 2018 merupakan standar internasional yang dirancang khusus untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Standar ini diadopsi dari standar ISO 9001 tahun 2012 yang mana dibuat lebih spesifik untuk kebutuhan organisasi pendidikan, baik formal maupun non-formal. Tujuan utamanya adalah memastikan lembaga mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, adil, serta memenuhi kebutuhan peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. ISO 21001 tahun 2018 dapat membantu lembaga dalam menetapkan sistem manajemen yang jelas, mulai dari perencanaan, penerapan, evaluasi, hingga peningkatan berkelanjutan. Dengan menggunakan standar ini, lembaga diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang konsisten, terstruktur, dan terarah. ISO sendiri adalah organisasi internasional yang berdiri pada tahun 1947 yang dibentuk oleh perwakilan dari 25 negara untuk menciptakan standar global. ISO sendiri telah menghasilkan ribuan standar dalam berbagai bidang, termasuk salah satunya yaitu pendidikan, yakni ISO 21001 tahun 2018. ISO ini resmi diterbitkan pada tanggal 1 Mei tahun 2018 sebagai upaya mendukung lembaga pendidikan meningkatkan mutu tata kelola dan proses belajar mengajar secara sistematis. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ISO 21001 tahun 2018 merupakan standar internasional yang dikembangkan khusus untuk organisasi pendidikan sebagai adaptasi dari ISO 9001 tahun 2015 dengan tujuan memastikan lembaga pendidikan mampu menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu, adil, serta memenuhi kebutuhan peserta didik dan seluruh pemangku kepentingan. Standar ini memberikan panduan menyeluruh bagi lembaga pendidikan untuk menetapkan, menerapkan, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen pendidikan secara berkelanjutan. Sejarah ISO menunjukkan komitmen organisasi internasional dalam menyediakan standar yang relevan bagi kebutuhan global termasuk sektor pendidikan. Struktur high level struktur dalam ISO 21001 tahun 2018. ISO 21001 tahun 2018 menggunakan high level struktur atau struktur tingkat tinggi, yaitu struktur baku yang digunakan untuk semua standar manajemen ISO. Struktur ini berisi 10 klausul utama yang mempermudah lembaga dalam menerapkan sistem manajemen secara lebih terarah, jelas, dan mudah diintegrasikan dengan standar ISO lainnya.
Berikut ada 10 klausul yang dapat diterapkan dalam ISO 21001 tahun 2018. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup, di mana ruang lingkup ini menjelaskan batasan penerapan standar di lembaga, misalnya mencakup layanan akademik, administrasi, atau seluruh proses pendidikan. Yang kedua yaitu ada acuan normatif. Klausul ini menjelaskan bagaimana menjadi rujukan pendukung dalam penerapan standar. Meski ISO tidak memberi aturan rinci karena tetap menyesuaikan budaya kerja masing-masing lembaga. Yang ketiga yaitu adalah istilah dan definisi, yaitu menyediakan penjelasan istilah-istilah penting yang digunakan dalam standar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat ada konteks organisasi, yaitu lembaga harus memahami kondisi internal dan eksternal seperti sarana prasarana, kompetensi guru, kebutuhan peserta didik, serta tantangan lingkungan pendidikan. Yang kelima yaitu kepemimpinan, yaitu menegaskan peran pemimpin dalam memastikan kebijakan mutu diterapkan dengan konsisten, membagi peran dan tanggung jawab, serta memberi dukungan nyata pada peningkatan mutu. Yang keenam yaitu perencanaan, di mana perencanaan ini berisi tentang langkah yang harus dilakukan lembaga untuk menetapkan tujuan mutu, menganalisis risiko, dan membuat rencana peningkatan seperti target nilai, layanan, dan program pembelajaran. Yang ketujuh ada dukungan, yaitu menjelaskan kebutuhan sumber daya seperti tenaga pendidik, pelatihan, fasilitas, komunikasi, dan dokumentasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen. Yang kedelapan yaitu adalah operasi. Klausul ini mengatur bagaimana lembaga menjalankan proses pembelajaran, membuat SOP, melakukan evaluasi, serta memastikan seluruh kegiatan sesuai standar. Yang kesembilan yaitu ada evaluasi kinerja, di mana lembaga harus memantau kinerja melalui audit internal, survei kepuasan, analisis data, serta tinjauan manajemen secara berkala. Yang terakhir yaitu ke-10, yakni peningkatan, di mana peningkatan ini dapat mendorong lembaga untuk memperbaiki kelemahan, melakukan tindakan korektif, serta terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. High level struktur tersebut membuat penerapan ISO 21001 tahun 2018 lebih mudah, terintegrasi, dan efisien karena struktur konsisten dengan standar ISO lainnya, seperti ISO 9001 tahun 2015. Dengan struktur ini, lembaga memiliki panduan jelas untuk mengelola pendidikan secara sistematis, terstruktur, dan berorientasi peningkatan berlanjutan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penerapan High Level Structure atau HLS dalam ISO 21001 tahun 2018 memberikan dasar yang kuat bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan sistem manajemen yang lebih terstruktur, selaras, dan mudah diintegrasikan dengan standar ISO lainnya. Melalui 10 klausul utama, HLS dapat membantu organisasi pendidikan untuk memahami konteks, merencanakan program, menyediakan dukungan, mengevaluasi kinerja, serta melakukan peningkatan berkelanjutan. Keselarasan struktur ini membuat penerapan standar menjadi lebih efisien, mengurangi duplikasi pekerjaan, serta memungkinkan penggabungan berbagai sistem manajemen. Dengan demikian, ISO 21001 tahun 2018 tidak hanya menjadi pedoman tata kelola pendidikan yang efektif, tetapi juga memperkuat kualitas layanan pendidikan melalui pendekatan yang terintegrasi, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan. Standar ISO 2101 berisikan dasar-dasar manajemen bagi organisasi pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan, bermutu kepada seluruh peserta didik secara adil dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ISO 2101 ini juga mendorong organisasi pendidikan guna meningkatkan kepuasan peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan, serta menerima manfaat lainnya. Persyaratan dasar ISO 21001 2018 dapat digunakan secara luas, mulai dari tingkat PAUD, lembaga kursus, hingga perguruan tinggi, baik proses pembelajaran secara offline ataupun online. Keutamaan ISO 21001 2018 terletak pada pemenuhan kebutuhan dan harapan peserta didik, tenaga pendidikan, dan penerima manfaat lainnya, dunia kerja, pemerintahan, dan orang tua peserta didik, termasuk dalam kategori penerimaan manfaat lainnya sebagai bentuk pencapaian dari pemenuhan masyarakat akreditasi organisasi pendidikan. Namun, ISO 21001 2018
atau EOMS, Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, didasarkan pada 11 prinsip manajemen. 1. Fokus pada peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Fokus utama Educational Organization Management System adalah untuk memenuhi persyaratan pelajar dan penerima manfaat lainnya serta melampaui harapan mereka. Prinsip ini mirip dengan prinsip fokus pelanggan SMM. Organisasi pendidikan harus memahami kebutuhan dan harapan saat ini dan masa depan dari peserta didiknya dan penerima manfaat lainnya untuk produk, layanan, pengiriman, harga, ketergantungan, dan lain-lain. Organisasi harus memastikan pendekatan yang seimbang, menciptakan kesadaran, dan mengkomunikasikan persyaratan 15 peserta didik dan penerima manfaat lainnya di seluruh organisasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Organisasi harus berusaha untuk melampaui harapan peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan visioner. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan visioner adalah melibatkan semua pelajar dan penerima manfaat lainnya dalam menciptakan, menulis, dan mengimplementasikan misi, visi, dan tujuan organisasi. Prinsip ini mirip dengan prinsip kepemimpinan. Kami memahami bahwa kepemimpinan membangun kesatuan tujuan dan arah organisasi. Manajemen puncak Educational Organization perlu memainkan peran kepemimpinan melalui komitmen manajemen. 4. Fokus pada peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kebijakan, perencanaan, tanggung jawab dan wewenang, komunikasi yang efektif dan tinjauan manajemen. Oleh karena itu, pemimpin Educational Organization harus proaktif, memahami dan merespon perubahan yang terlihat dan di lingkungan industri pendidikan. Kemudian ada menetapkan visi educational organization yang jelas. Kemudian ada membangun kepercayaan, menghilangkan rasa takut dan memotivasi orang. Kemudian yang ketiga ada keterlibatan orang. Sangat penting bagi organisasi bahwa semua individu yang terlibat kompeten, diberdayakan, dan terlibat dalam memberikan nilai. Prinsip ini mirip dengan keterlibatan orang dari SMM. 7. Orang-orang di semua tingkatan adalah inti dari EO atau Educational Organization. Tanpa terlibatan orang, tidak ada yang bisa dicapai. Educational Organization harus diberdayakan dan dilibatkan dalam memberikan nilai. Keterlibatan mereka di semua tingkatan dalam Educational Organization memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk keuntungan. Kemudian ada 4, yaitu pendekatan proses. Proses yang memerlukan hasil yang tepat mampu diperkirakan dicapai dengan lebih efektif dan efisien ketika aktivitas di proses saling terkait yang berfungsi sebagai sistem input dan output. ISO 21001-2018 mempromosikan penerapan pendekatan proses. Standar ini dimaksud agar Educational Organization harus mengadopsi pendekatan proses ketika mengembangkan, menerapkan, dan meningkatkan efektivitas manajemen mutunya. Tujuan utama di balik adopsi peningkatan proses adalah untuk meningkatkan kepuasan peserta didik dan penerima manfaat lainnya dengan memenuhi persyaratan mereka. Kemudian ada yang kelima, yaitu pengambilan keberlanjutan atau peningkatan. Organisasi yang berhasil memiliki tujuan keberlanjutan pada peningkatan. Prinsip ini mirip dengan prinsip perbaikan. Perbaikan adalah proses suatu hal atau suatu sistem berubah atau berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain yang dianggap lebih baik dari keadaan pertama. Biasanya melalui beberapa tindakan yang dimaksud untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik itu. Konsep peningkatan penting bagi semua educational organization dan juga individu. Peningkatan sangat penting bagi setiap organisasi untuk berhasil mempertahankan tingkat kinerjanya untuk reaksi terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal.
dan untuk menciptakan peluang baru. Kemudian yang keenam ada keputusan berbasis bukti. Keputusan dan kurikulum dapat memberikan informasi yang diinginkan. 11 prinsip ini mirip dengan prinsip dari SMM. Hasil yang diinginkan atau keluaran yang diinginkan kemungkinan besar akan diperoleh ketika setiap keputusan organisasi menggunakan data hasil analisis dan evaluasi. Pengambilan keputusan selalu melibatkan beberapa ketidakpastian sehingga dapat disebut dengan proses yang kompleks. Keputusan yang diambil berdasarkan bukti olah data akan mengarahkan pada jalan yang benar untuk perbaikan sistem educational organization secara konsisten termasuk proses dan produk serta layanan yang dihasilkan. Kemudian yang ketujuh ada manajemen hubungan, yaitu membina hubungan yang baik berlanjut dengan pihak yang berkepentingan. Prinsip ini mirip dengan prinsip manajemen hubungan. Prinsip ini mirip dengan prinsip pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Kemudian ada yang kedelapan yaitu tanggung jawab sosial. Organisasi yang bertanggung jawab serta sosial keberlanjutan dan memastikan kesuksesan jangka panjang. Praktek tanggung jawab sosial tidak hanya terbatas pada korporasi, perusahaan, atau LSM. Saat ini, educational organization juga bertanggung jawab atas semua dampak yang ditimbulkan operasinya terhadap publik, masyarakat luas, dan lingkungan. Kemudian yang kesembilan yaitu ada aksesibilitas organisasi dan kesetaraan, yaitu aksesibilitas yang sukses bersifat inklusif, fleksibel, transparan, dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan, minat, kemampuan, dan latar belakang individu dan khusus siswa. Kemudian yang ke-10 ada berperilaku etis. Dalam pendidikan atau etika, pendidikan merupakan kemampuan organisasi menciptakan lingkungan profesional di mana semua pihak yang berkepentingan diperlakukan secara adil serta kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada 11, keamanan dan perlindungan data. Organisasi menciptakan lingkungan tempat semua yang berkepentingan mampu menjalankan pendidikan dengan keyakinan penuh mengambil alih atas penggunaan data mereka, serta organisasi pendidikan akan menggunakan data tersebut dengan hati-hati dan sesuai kerahasiaan. Educational organization di semua tingkatan terbuka untuk diserang dari penjahat cyber dan tidak siap untuk serta kekurangan sumber daya persyaratan ini untuk memenuhi undang-undang perlindungan data-data yang lebih ketat saat sehingga EO harus bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan agar dapat berinteraksi. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ISO 2101 2018 merupakan standar manajemen yang dirancang untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga pada proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan. Melalui penerapan 11 prinsip manajemen standar, ini mendorong organisasi pendidikan untuk lebih berorientasi pada peserta didik, memiliki kemampuan yang visioner, serta melibatkan seluruh elemen dalam peningkatan mutu sistematis. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang berikutnya, yaitu poin D, yaitu implementasi klausul operasional. Siklus PDJA dikenal sebagai pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan dalam mengelola serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Siklus PDJA merupakan penerapan konsep pengendalian mutu yang mungkin lembaga pendidik untuk terus menyesuaikan dan menyempurnakan proses-proses internalnya. Dengan menerapkan PDJA, mungkin sebuah lembaga pendidikan dapat secara efektif mengidentifikasi permasalahan, mengembangkan solusi, serta meningkatkan mutu melalui perbaikan yang berkelanjutan. Pendekatan proses melibatkan pendefinisian dan pengelolaan proses serta secara sistematis dan interaksinya untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan kebijakan, tujuan, dan rencana strategis organisasi.
Keseluruhan sistem dan manajemen proses dapat dicapai dengan menggunakan siklus plan do check out dengan fokus keseluruhan pada pemikiran dan berbasis risiko untuk menangkap korelasi dan mencegah hasil yang tidak diinginkan. Menerapkan pendekatan proses di sistem manajemen organisasi pendidikan memungkinkan pemahaman konsistensi dalam memenuhi persyaratan pertimbangan proses dalam hal nilai tambah, pencapaian kinerja proses yang efektif, peningkatan proses berdasarkan evaluasi data dan informasi. Siklus BDCA dapat diterapkan untuk semua proses SMEOP secara keseluruhan. Siklus BDCA dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut, yang dimana ada kerangka kerja SMEOP ISO 2101/2018. Yang pertama yaitu rencana, menetapkan sasaran sistem dan prosesnya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan pelajar dan penerima manfaat lain, termasuk kebijakan organisasi, serta menangani risiko dan peluang. Yang kedua yaitu lakukan, terapkan apa yang direncanakan. Kemudian yang ketiga, cek, periksa, yaitu atau memantau dan jika berlaku mengukur proses, produk dan layanan yang dihasilkan terhadap kebijakan yang berlaku, sasaran, persyaratan, dan kegiatan yang direncanakan serta melaporkan hasilnya. Kemudian yang terakhir ada tindakan, mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja jika hal tersebut diperlukan. Implementasi ISO 2101/2018 di lembaga pendidikan memerlukan strategi yang terencana, komprehensif, salah satu langkah awal yang krusial dalam komitmen pemimpinan. Pimpinan harus menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip ISO 21001/2018 dan mendorong seluruh anggota organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses implementasinya. Kemudian, pelatihan sumber daya manusia juga merupakan aspek penting dalam implementasi ISO. Lembaga pendidikan perlu memastikan bahwa semua staf, baik pengajar maupun non-pengajar, memahami prinsip dan prosedur yang terkandung dalam standar ini. Kemudian, dokumentasi. Ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap ISO 2101, tetapi juga sebagai referensi untuk perbaikan di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang memiliki sistem dokumentasi yang baik dapat mengurangi kesalahan operasional hingga 25%. Kemudian ada monitoring dan evaluasi, juga menjadi bagian integral dari strategi implementasi ISO 21001. Lembaga pendidikan perlu melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan rencana standar yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, strategi implementasi ISO 21001 di lembaga pendidikan memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan komitmen pimpinan, pelatihan SDM, dokumentasi yang baik, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dalam menerapkan strategi ini, lembaga pendidik tidak hanya dapat memenuhi standar internasional, tapi juga dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir bagian kesimpulan. Yang pertama ada ISO pertama. Kesimpulannya yaitu standar internasional yang dikembangkan dari ISO 9001/2015 yang dirancang khusus untuk meningkatkan mutu penerapan pendidikan. Standar ini memberikan pedoman agar proses pembelajaran dapat direncanakan, dilaksanakan, dan diperbaiki secara sistematis. Dalam penerapannya, lembaga pendidikan dapat memenuhi kebutuhan proses pendidik serta pemangku kepentingan secara lebih efektif, transparan, dan relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, HLS dalam ISO 21001/2018 menyediakan kerangka manajemen yang terstruktur melalui 10 klausul utama. Struktur ini membantu lembaga pendidikan memahami konteks organisasi, merencanakan program, menjalankan operasional, serta melakukan evaluasi dan perbaikan. Kemudian yang ketiga, ISO 21001/2018 tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi juga
bagaimana proses pendidikan dikelola secara menyeluruh dengan 11 prinsip manajemen. Standar ini mendorong lembaga pendidikan untuk berorientasi pada kebutuhan peserta didik, memperkuat kepemimpinan, melibatkan seluruh pihak, serta menerapkan pengambilan keputusan berbasis bukti. Kemudian yang terakhir, dalam ISO 21001/2019, BDCA membantu lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi masalah secara akurat dan melakukan tindakan berbasis data. Keberhasilan implementasi standar ini sangat dipengaruhi oleh komitmen pemimpinan, kompetensi SDM, sistem dokumentasi, serta monitoring dan evaluasi yang konsisten, sehingga mutu layanan dan kepuasan pemangku kepentingan dapat terus meningkat. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.